Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik siswa-siswi SD Muhammadiyah Banerjaya, untuk hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, yaitu pada subbab yang pertama yang berjudul manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita akan belajar untuk pembelajaran pertama dulu ya. Adik-adik sekalian tahu nggak apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Oke, jadi tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya yakni sebagai sumber makanan, sebagai bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Coba deh kalian bayangin, apa yang terjadi kalau misalnya nggak ada tumbuhan di sekitar kita? Oke, Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kalian ingin tahu isi dongengnya? Oke, let's go. Mari kita baca dongengnya yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu tadi memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab lelaki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian mendengarkan dongeng tersebut, coba yuk mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Adik-adik siswa-siswi SD Muhammadiyah Banerjaya, setelah membaca dongeng apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Wah, kalian jangan sampai kalah ya sama si Dayu ya. Jangan lupa untuk membantu ibu ketika di rumah. Oke, kita lanjut. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Jadi si Dayu ini mengumpulkan beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Dan ia mengambil beberapa helai daun kering lagi dan meletakkannya pada kotak yang lain. Mari kita buat. Di kotak pertama atau di kotak A ada 35 helai daun kering. Kemudian di kotak kedua atau di kotak B ada 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun kering.
Di kotak pertama ada 35. Kemudian di kotak kedua ada 15. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Nah, Dayu ini masih ingin tahu bagaimana jika posisi kotak itu ditukar. Apakah jumlah daunnya akan sama? Jadi, Dayu mencoba. Di kotak A, Dayu memberikan daun berisi 15 lembar. Kemudian di kotak B, Dayu mengisi daun sebanyak 35 lembar. Berarti kotak pertama atau kotak A 15 ditambah kotak kedua atau kotak B 35, dan hasilnya sama itu 50 helai daun kering. Wah, ternyata jumlahnya sama. Oke, bisa coba kita aplikasikan dengan soal yang lain. Contohnya seperti 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Coba deh kalian tukar. Jika 930 ditambah 120 sama dengan berapa? Oh, ternyata sama. Wah, sama-sama 1050. Jadi 120 ditambah 930 itu sama dengan 930 ditambah 120. Adik-adik siswa-siswi SD Muhammadiyah Banarjaya, ayo coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Adik-adik sekalian, hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Wah, Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Coba deh, kalian pernah gak sih melihat pohon cemara? Cemara itu ternyata memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara itu digunakan untuk perabot rumah tangga. Jadi Dayu dan sepupunya selama perjalanan bertamasya ke gunung, mereka bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Oke, adik-adik siswa-siswi SD Muhammadiyah Bandarjaya, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cemara.